السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمنا الله وإياكم. Telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya poin yang keempat tentang keutamaan seorang muslim yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana dia akan dimasukkan ke dalam pengikut Rasulullah alaihi salatu wassalam, disebabkan karena di dunia ia senantiasa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, dalam berbagai perkara-perkara ibadah. Maka dia berusaha untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjalan di atas jalan beliau alaihi salatu wassalam. Sebaliknya, seseorang yang menyelisihi sunnah, maka dia dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari para pengikutnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dengan sabda beliau, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk dari golonganku, dari para pengikutku yang setia berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun terkadang tujuan seseorang baik, seperti sikap 3 sahabat yang mendatangi sebagian dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada mereka tentang ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka mendapatkan jawaban, mereka menganggap bahwa ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit, sehingga mereka berkeinginan untuk melakukan ibadah melebihi ibadahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tujuan mereka baik, akan tetapi tujuan yang baik
yang tidak disertai dengan sikap ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan itu sampai dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi bahwa Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu satu ketika beliau melewati satu masjid. Masjid ini di dalamnya berkumpul beberapa orang yang mereka membentuk halaqah zikir, membentuk majelis zikir, dan di antara mereka ada yang membeli komando yang memerintahkan mereka untuk berzikir demikian dan demikian. Pemimpin zikir ini mengatakan kepada mereka sambil mereka memegang tasbih, lalu pemimpinnya mengatakan sabbihu mi'ah, bertasbihlah kalian 100 kali. Maka mereka secara serentak berjamaah bertasbih bersama-sama sebanyak 100 kali. Setelah selesai, pimpinan zikirnya mengatakan hamidu mi'ah, ucapkan alhamdulillah 100 kali. Kabbiru mi'ah, ucapkan takbir 100 kali. Mereka bersama-sama dengan suara serentak dalam berzikir. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu melihat apa yang mereka lakukan. Maka Abu Musa pun menyampaikan hal ini kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mendatangi mereka dan mengingkari apa yang mereka perbuat. Di antara yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pada saat beliau mengingkari mereka, beliau mengatakan, hal innakum taz'umun annakum ala huda aw muftatihu babi dhalalah. Apakah kalian menyangka bahwa kalian sekarang ini sedang berjalan di atas hidayah, atau jangan-jangan kalian ini pembuka pintu kesesatan karena mengamalkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berzikir baik dan dianjurkan memperbanyak zikrullah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah di pagi dan petang hari. Silakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Hendaknya senantiasa lisanmu basah dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah dianjurkan. Namun tatkala tata cara dalam melakukan zikir tersebut tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi sesuatu yang terlarang, menjadi sesuatu yang haram, menjadi sesuatu yang bid'ah ketika ditempatkan bukan pada tempatnya dan dilakukan tidak sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya beri contoh, membaca Al-Qur'anul Karim.
keutamaan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha." La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sama dengan 10 kebaikan. Dan dilipat gandakan lagi 700 kali lipat. Ini satu huruf. Saya tidak mengatakan kepada kalian alif lam mim itu satu huruf. Namun alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Keutamaan membaca Al-Quran Karim dan hadis-hadis yang lainnya yang menganjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, ibadah. Namun apabila seseorang membaca Al-Quranul Karim di dalam salat ketika ruku' dan sujud, maka yang tadinya ibadah yang berlipat ganda seorang yang mengamalkannya berubah menjadi haram. Mengapa? Karena dia membaca Al-Quran Karim bukan pada tempat yang dianjurkan untuk membacanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nuhitu an aqra al-Qur'an rafi'an aw sajidan. Fa amma ar-ruku' fa adhimu fihi ar-rabb, wa amma as-sujud fa akthiru fihi ad-du'a, fa qaminun ay yustajaba lakum." Aku dilarang membaca Al-Quran ketika ruku' dan ketika sujud. Pada saat ruku' haram hukumnya membaca Al-Quran. Ketika sujud haram hukumnya membaca Al-Quran. Adapun di saat ruku' hendaknya kalian mengagungkan Allah, dan ketika sujud perbanyaklah doa sepantasnya dikabulkan permohonan kalian. Ini contoh satu ibadah ketika dilakukan pada tempatnya maka pahalanya berlipat ganda. Namun tatkala ditempatkan bukan pada posisinya, bukan pada tempat yang semestinya, berubah menjadi sesuatu yang haram. Oleh karena itu ada satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama dalam permasalahan ibadah. Kata para ulama, al-ibadatu tauqifiyah. Ibadah itu tauqifiyah. Yang dimaksud tauqifiyah, seseorang tidak mengamalkan satu ibadah kecuali berdasarkan dalil, nas. Sebab asal hukum dalam ibadah tidak boleh melakukan sesuatu hingga ada dalilnya. Hingga ada dalilnya. Setiap gerakan, setiap ucapan harus berdasarkan dalil. Dan tidak diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pada saat berzikir mereka berzikir dengan satu suara. Subhanallah bareng-bareng, semuanya dengan satu suara. Ada yang memberi komando. Tidak ada di dalam tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula halnya dalam membaca Al-Quran. Namun satu membaca Al-Quran, yang lain menyimak. Itulah yang diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada saat beliau memerintahkan kepada Ibnu Mas'ud
membaca Al-Quranul Karim. Iqra alayya Al-Quran, bacakan kepadaku Al-Quran. Kata Ibnu Mas'ud, aqra'u alayka wa ilayka unzil, aku membacakan kepadamu Al-Quran sementara Al-Quran diturunkan kepadamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, aku senang mendengarkan dari yang lain. Maka Ibnu Mas'ud membaca, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimak. Jadi tidak bareng-bareng membaca. Satu membaca, yang lainnya menyimak. Sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, hasbuk, cukup. Lalu kemudian air mata beliau berlinang, menangis mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya setelah meninggalnya Rasulullah, ada sebagian mereka yang berzikir secara berjamaah dengan suara serentak. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengingkari perbuatan mereka. Apakah kalian menyangka bahwa kalian berada di atas hidayah, atau kalian ini pembuka pintu kesesatan? Lalu kemudian di antara mereka yang ikut hadir dalam majelis zikir tersebut berusaha membela diri. Mereka mengatakan, ya Abu Abdurrahman, la nuridu illa al-khair. Ini yang menjadi syahid. Wahai Abu Abdurrahman, kami tidak ingin melakukan perbuatan ini melainkan dengan tujuan kebaikan. Melainkan dengan tujuan kebaikan. Jadi tujuannya baik, zikir. Dengarkan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kam min muridin lil khairi la yusibuh. Berapa banyak dari mereka yang menghendaki kebaikan, namun dia tidak meraih kebaikan itu. Dia tidak mendapatkan kebaikan itu. Berapa banyak yang mengharapkan kebaikan, namun dia tidak mendapatkan kebaikan. Artinya, sekedar niat yang baik tidak cukup bagi seorang untuk meraih kebaikan, hingga apa yang diamalkan tersebut sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penting sekali untuk kita ketahui bahwa dalam beramal tidak cukup sekedar niat yang baik. Yang penting kita jaga hati saja. Jangan cuma hati yang dijaga, tapi amalannya juga harus dijaga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh kalian, kepada bentuk kalian, namun yang Allah perhatikan adalah hati kalian, dan tidak berhenti sampai di situ. Hati kalian dan amalan kalian. Hati dan amal, kedua-duanya harus dijaga agar senantiasa berada di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, termasuk di antara keutamaan sunnah, dan mengikuti sunnah, seseorang akan terbebas dari jalan-jalan syaitan. Selamat dari jalan-jalan syaitan. Karena di dunia ini, seorang dalam menempuh perjalanan hidupnya hanya ada dua jalan yang dia tempuh.
Jalan Allah atau jalan syaitan. Hanya dua itu saja. Seorang jika dia berjalan di atas jalan Allah, selamat dari perangkap syaitan. Dan seorang ketika dia terjerumus di dalam perangkap syaitan, maka dia menjauh dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang berjalan di atas jalan Allah adalah yang menjalankan syariatnya, yang mengamalkan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Allah. Dan itulah kebenaran satu-satunya. Kebenaran itu hanya satu yang datang dari Allah. Al-haqqu min rabbik. Fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Selain yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu berasal dari syaitan, dari subulus syaitan, dari jalan-jalan syaitan yang menjauhkan manusia dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat, beliau menggaris satu garis yang lurus. Lalu kemudian beliau mengatakan, hadza sabilullah mustaqiman. Ini adalah jalan Allah, lurus, satu garis lurus. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris garis-garis yang banyak di sebelah kanan dan sebelah kiri, garis yang telah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali. Sebelah kanan dan sebelah kiri dari garis yang lurus itu. Garis-garis yang banyak. Lalu setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa hadhihi subul. Adapun ini adalah merupakan jalan-jalan yang menyimpang dari jalan yang lurus. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitan yad'u ilaihi. Tidak ada satupun dari jalan-jalan yang menyimpang itu tadi, melainkan di atasnya ada syaitan yang menyeru, mengajak untuk memasuki jalan tersebut. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku, lurus. Ketika disebutkan jalan Allah, disebutkan dalam bentuk tunggal, mufrad. Sesungguhnya ini adalah jalanku, satu, jalan Allah, jalan yang ditempuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikutilah jalan itu, satu-satunya jalan yang akan membawa kepada keselamatan. Wala tattabi'us subula. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan. Ketika disebutkan jalan-jalan kesesatan, disebutkan dalam bentuk jamak, yang menunjukkan bahwa jalan-jalan kesesatan itu banyak sekali. Wala tattabi'us subula. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan itu. Fatafarraqa bikum an sabili. Kalian akan berpecah dan akan semakin jauh dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jalan-jalan syaitan itu banyak. Namun kembalinya kepada dua hal, asyubuhat dan asyahawat. Syubhat dan syahwat. Ini dua jalan syaitan. Adapun jalan Allah Subhanahu wa ta'ala satu. Al-haqqu wahidun la yata'addad.
kebenaran itu hanya satu dan tidak berbilang, yaitu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada lagi setelah kebenaran melainkan kesesatan. Tidak ada pilihan yang ketiga. Maka seorang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan selalu terbimbing berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, as-siratul mustaqim. Jalan yang lurus inilah yang selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari kita memohon kepada Allah, minimal 17 kali kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Doa ini selalu kita ucapkan di dalam salat kita. Tidak sah salat seorang muslim tanpa membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, ya Allah. Yang manakah jalan yang lurus itu? Jalan itulah yang ditempuh oleh para nabi dan rasul. Jalan itulah yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan itulah yang ditempuh oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Ibnul Munir Nasiruddin Ahmad ibn Muhammad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan minal huquqil wajibati nashruha ala nasi qatibatan. Beliau menerangkan tentang keutamaan sunnah. Kata beliau, termasuk di antara hak-hak yang wajib untuk disampaikan kepada yang lain, yang wajib untuk disebarkan di tengah-tengah manusia, yaitu menebarkan sunnah kepada seluruh umat manusia. Yahmiluhal akhidhu ilal ghalib wa yuballighuha syahidul ilal ghaib. Seorang yang mengambil sunnah lalu kemudian dia menyampaikannya kepada keumuman manusia, yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nabbarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha thumma addaha kama sami'aha farubba muballighin aw'a min sami'." Farubba muballighin aw'a min sami'. Farubba muballighin ila man huwa afqahu minhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kenikmatan, memberi kebahagiaan, memberi cahaya kepada seorang hamba yang mendengarkan dariku satu hadis dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia menghafalnya. Setelah dia menghafalnya, dia menyampaikan kepada yang lainnya. Sebab boleh jadi orang yang mendengarkan hadis itu secara langsung, dia kurang memahami hadis tersebut, dan boleh jadi tatkala dia sampaikan kepada orang lain, yang disampaikan tentang hadis tersebut lebih memahami kandungan yang terdapat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Hadis ini anjuran untuk menyampaikan hadis. Apa yang kita ketahui dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebarkan di tengah-tengah umat, dengan syarat hadis itu memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai hujjah.
Jangan menyebarkan hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang dibuat-buat lalu diatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi alaihi salatu wasallam mengancam seorang yang memalsukan hadis dalam riwayat yang mutawatir, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia persiapkan tempat duduknya dalam neraka. Haram hukumnya berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun jika kita mengetahui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita meyakini itu disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hafal hadis tersebut dan sampaikan kepada yang lainnya, kepada istri kita, kepada anak kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kaum muslimin, menebarkan kebaikan di tengah-tengah umat ini agar kemudian mereka cinta dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah, menyelamatkan seorang dari jalan-jalan syaitan. Sebab sunnah akan selalu mengantar kita kepada hidayah. Sunnah selalu berada di antara dua kelompok yang ekstrim, ifrat dan tafrit. Kelompok yang berlebih-lebihan dalam mengamalkan agama, dan kelompok yang bermudah-mudahan, yang menyepelekan, yang menelantarkan sunnah. Maka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah, berada di atas kebenaran. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan umat ini umat pertengahan, umat pilihan, umat yang diistimewakan Allah Subhanahu wa taala, yang berjalan di atas keadilan, yang berhukum dengan penuh keadilan. Lalu kata beliau, fa wazifatul hamilil jahil fi hadhihi al-amanah ay yu'addiyaha ila ahliha bil wafa'i wat taslim. Maka tugas seorang pembawa riwayat, jika dia tidak memahami kandungan riwayat tersebut, maka untuk menjalankan amanah hendaknya dia menyampaikan kepada yang lainnya, yang mereka lebih mampu memahami dan mengeluarkan faidah-faidah yang terkandung di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, termasuk di antara keutamaan mengikuti sunnah, maka seorang akan selalu berjalan di atas syariat ini. Seorang akan selalu benar perbuatannya, ucapannya sesuai dengan syariat. Sebab sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah agama kita. Sebab di dalam beragama ada dua hal yang harus kita tegakkan. Yang ini merupakan dua syarat diterimanya amalan. Tidak akan diterima satu amalan kecuali jika terpenuhi dua persyaratan ini. Yang pertama, alla ta'budu illallah. Jangan kamu menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jangan menyembah kepada selain Allah. Jangan berdoa kepada selain Allah dengan berbagai macam jenis ibadah. Tidak diperbolehkan diserahkan kepada selain Allah. Salat, sembelihan, bernazar, berdoa, khusyuk, tawakal, berharap, rasa takut, dan yang lainnya, seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kapan seorang menyerahkan satu ibadah kepada selain Allah, apakah itu kepada patung-patung, pada berhala, atau kepada kuburan, kepada orang mati yang dianggap saleh, maka dia terjatuh dalam syirikan. Datang ke kuburan fulan yang dianggap wali, lalu kemudian berdoa, meminta-minta kepada orang yang telah mati. Ini termasuk perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Jangan engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak memberi manfaat kepadamu dan tidak menolak kemudaratan darimu. Apabila engkau melakukan, kamu termasuk orang yang zalim, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Menyerahkan doa kepada selain Allah pada siapa saja dari selain Allah adalah perbuatan syirik, menghapuskan amalan-amalan saleh. Yang kedua, alla ta'budu illa bima syara'ahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau menyembah kecuali berdasarkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua syarat yang harus terpenuhi dalam beramal. Tidak terpenuhinya salah satu dari dua syarat ini, seorang ikhlas dalam beribadah tapi tidak sejalan dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata para ulama, al-ibadatu mabnaha 'ala at-tauqif. Ibadah itu dibangun di atas tauqifiyah, sebagaimana yang telah kita terangkan tadi. Tidak mengamalkan sesuatu kecuali berdasarkan dalil. Ada dalil, kita amalkan. Tidak ada dalil, jangan kita mengamalkan. Kalau dalil sudah jelas datangnya dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalkan meskipun kita tidak mengetahui apa sih sebabnya Allah memerintahkan kita. Apa sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk mengamalkan amalan tersebut. Bersedekap misalnya ketika sholat, Allahu Akbar. Dalam sholat tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Kenapa kita bersedekap ketika sholat? Kenapa kok tangan nggak ditaruh di samping aja atau di pinggang? Mungkin dari sisi ilmu kesehatan, kalau tangan ditaruh di pinggang lebih sehat, atau dibiarkan tergantung melayang misalnya. Allahu Akbar, ya, lebih sehat. Kenapa tidak demikian? Kok harus bersedekap dan harus tangan kanan di atas tangan kiri? Nggak boleh tangan kiri di atas tangan kanan. Kenapa? Apa sih alasannya? Apa? Ada yang bisa menjawab? Oh, dari sisi ilmu kesehatan, aliran darah kalau tangan kanan di, wah, dipaksakan, kesopanan. Kalau tangan tidak bersedekap, nggak sopan ya. Kenapa kita mengamalkan? Karena itulah yang diperintahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu jawabannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajari kita salat. Selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat berdiri, beliau selalu bersedekap.
Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, bersedekap, ya itulah kita amalkan. Kenapa? Karena melihat Rasulullah. Apa sebabnya? Ya karena wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya. Kalau pada saat kita tawaf, itu ada satu amalan yang dianjurkan ketika mendatangi Ka'bah, yaitu mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad, iya kan? Apa faedahnya mencium Hajar Aswad? Hah? Nah, kalau mencium Hajar Aswad yang bibirnya sumbing misalnya jadi normal, atau yang jelek rupa jadi ganteng misalnya, atau dari sisi ilmu kesehatan yang penyakit paru-paru dengan mencium Hajar Aswad jadi sembuh karena aliran dari batu Hajar Aswad bertemu dengan mulut misalnya, bertemu dengan bibir terus masuk ke dalam tubuh menyehatkan. Tidak ada itu. Lalu kenapa kok kita mencium Hajar Aswad? Hah? Karena itulah yang diamalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini tinggal ikut aja sudah. Agama ini mudah. Jangan dipersulit. Karena ada sebagian orang itu tidak ingin mengamalkan satu amalan ibadah kecuali kalau dia sudah mengetahui apa sebabnya, apa hikmahnya. Kita mengetahui hikmah atau tidak kita ketahui, apa yang dianjurkan, apa yang diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah yang kita amalkan. Makanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, pada saat beliau mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, inni la a'lamu annaka hajar la tadur wa la tanfa walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk. Sesungguhnya aku mengetahui kamu ini hanya sebongkah batu saja. Hai Hajar Aswad, kamu itu hanya batu saja, tidak bisa memberi manfaat, tidak juga menolak kemudaratan. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah mencium kamu, saya tidak akan cium kamu. Ngapain? Iya kan? Saya tidak akan mencium kamu. Tapi mengapa Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad? Karena beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciumnya. Karena merupakan bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengikuti beliau, mengikuti sunnah beliau, kita amalkan meskipun kita tidak mengetahui apa hikmahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menyapu di atas dua sepatu, itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang menyapu di atas dua khuf, itu cukup disapu di bagian atas punggungnya. Padahal kalau secara akal yang lebih kotor itu bagian mana? Bagian bawah, yang selalu dipakai berpijak. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, la kana asfalul khuf awla bil mashi min a'lah." Wa laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi. Kalau seandainya agama ini dibangun di atas akal semata, secara akal menyapu di bagian bawah sepatu itu lebih utama untuk disapu daripada bagian atasnya. Namun aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyapu bagian atas sepatunya, khufnya, bukan bagian bawah. Kenapa kita melakukan itu? Karena itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita keluar dari bimbingan Rasulullah. Apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang kita amalkan.
Yang ketujuh, termasuk di antara keutamaan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan menyelamatkan umat ini dari kehinaan, akan menyelamatkan umat ini dari keterpurukan, kerendahan. Sebab mengikuti sunnah, berjalan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan membawa kepada kemuliaan, keagungan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Inna kunna adalla qaumin fa'azzana Allah bihadzal Islam." Sesungguhnya kami dahulu adalah kaum yang paling hina, rendah di masa jahiliyah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala muliakan kami dengan Islam. Maka dengan Islam seorang menjadi mulia. Dengan Islam seorang akan diangkat kedudukannya di dunia dan di akhirah. Dengan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang akan dimuliakan. Lihatlah para ulama yang menyebarkan Islam, yang menyebarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ke tengah-tengah umat ini. Mereka sudah meninggal, tapi nama-nama mereka disebut dan dimuliakan penyebutannya. Lihat para sahabat yang membawa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang meriwayatkan sunnah sampai kepada kita. Abu Hurairah, setiap kita menyebutkan nama Abu Hurairah, kita selalu mendoakan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Abdullah bin Umar, setiap kita menyebut namanya, kita selalu mendoakan radhiyallahu anhuma, padahal mereka telah meninggal. Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka karena mereka menjadi pewaris ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian mewariskannya kepada generasi-generasi berikutnya. Lihat para ulama yang membawa sunnah, dan bandingkan dengan mereka-mereka yang dikenal sebagai orang-orang yang kaya raya, namun mereka tidak meriwayatkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak disebutkan nama-nama mereka? Arbabul mal, orang-orang yang kaya raya. Ada enggak yang tahu orang terkaya sedunia di zaman Rasulullah itu siapa? Hah? Di zaman Rasul, Qarun di zamannya Nabi Musa. Ada enggak tercatat dalam sejarah? Enggak ada. Setelah itu di zaman tabi'in, orang terkaya sedunia siapa? Enggak tahu. Kalaupun ada, mati namanya, tidak disebutkan. Yang punya harta tanpa dibarengi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa dibarengi dengan ilmu, tidak disebutkan dengan kebaikan. Contohnya seperti Qarun. Dia berbangga dengan hartanya, namun kalau disebutkan namanya selalu disebutkan dengan celaan, tidak dimuliakan. Tapi lihat hamilul ilm, para pembawa ilmu, pembawa sunnah, mereka meninggal, namun nama-nama mereka tetap hidup di hati-hati kaum muslimin. Lihat para ulama, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, nama-nama mereka senantiasa disebut dan dipuji, didoakan dengan kebaikan, keutamaan, diangkat dari kehinaan. Maka siapa saja dari kalangan para pembawa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla di dunia sebelum di akhirat.
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat kedudukan orang-orang beriman di antara kalian dan yang diberi ilmu, diangkat beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang terkaya di dunia sekarang ini siapa? Hah? Siapa? Enggak ada yang tahu. Siapa? Hah? Enggak tahu. Katanya Bill Gates. Katanya. Tapi sebentar lagi akan dilupakan. Ya. Akan dilupakan. Nanti akan ada lagi yang berikutnya. Oh, terkaya di dunia fulan. Dan akan dilupakan. Dan tidak disebutkan dengan kebanggaan. Disebutkan dengan kesombongan dunia. Namun seorang membawa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mulia. Mulia di dunia dan mulia di akhirah. Ini keutamaan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadhtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktum al-jihad fi sabilillah sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian berjual beli dengan cara riba, jual beli dengan cara riba, inah itu salah satu praktek jual beli dengan cara riba. Si A membutuhkan uang 2 juta misalnya, maka dia datang kepada si B, bolehkah saya meminjam uangmu, bulan depan saya akan bayar 2 juta rupiah. Si B ini cerdik, licik. Dia berpikir, kalau saya memberi pinjaman 2 juta, ya kembalinya 2 juta karena pinjaman. Kalau terang-terangan mengatakan, saya pinjamkan padamu 2 juta, kembali 2,5 juta, riba. Maka dia berpikir gimana cara yang lain untuk mendapatkan keuntungan. Maka dia punya HP, si peminjam ini, atau si B ini mengatakan pada A yang ingin meminjam uangnya, kamu punya barang nggak? Kata si A, ini saya punya HP. Gini, saya beli HP-mu, tapi dengan syarat setelah saya beli HP, saya akan beli HP-mu dengan kontan. Nanti kamu, setelah saya membeli HP-mu dengan kontan, kamu jual kembali kepada saya dengan kredit. Saya akan beli HP-mu 2 juta rupiah. Ya, namun setelah itu saya akan jual kembali kepadamu. Nanti kamu bayar kredit 2,5 juta. Pinter kayaknya, cerdik tapi licik. Jadi untuk memberi pinjaman langsung, kembalinya 2,5 juta, terang-terangan, perbuatan kejahatannya terang-terangan. Maka dia ingin menempuh cara Yahudi. Akalnya jalan, akal liciknya. Maka dia memanfaatkan HP. Jadi dia membeli HP tersebut. Saya beli HP kamu 2 juta. Dia serahkan 2 juta kepada orang yang membutuhkan uang ini. HP dia pegang, ya kan? Tapi setelah itu syaratnya, saya akan jual HP ini kembali kepadamu
Saya jual HP ini kepadamu 2,5 juta. Kredit, kembalinya nanti bulan depan. Kan sama saja kan? Hanya memanfaatkan HP sebagai untuk memanfaatkan kelicikannya. Sama saja dia meminjam 2 juta, kembalinya 2,5 juta. Man aqrada qardan jarra manfa'atan fahuwa riba. Siapa yang memberi pinjaman dengan tujuan menghasilkan manfaat, maka itulah riba. Sepakat para ulama dalam hal ini. Ini disebut al-'inah. Jual beli dengan cara 'inah. Ya. Disebut al-'inah dari kata al-'ain. Karena sesuatu yang dijadikan sebagai barang diperjualbelikan itu kembali lagi pada pemiliknya, al-'ain. Yani kembali kepada pemiliknya. Ini haram hukumnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian jual beli dengan cara riba, wa akhadtum adnab al-baqar, dan mengikuti ekor-ekor sapi, wa raditum biz-zar'i, dan kalian terlalu senang dengan kehidupan dunia kalian, terus bercocok tanam, kalian mengikuti ekor-ekor sapi. Biasa melihat seorang membajak sawah, dia di belakang sapinya. Seperti itu. Akhadtum adznab al-baqar, kalian mengikuti ekor-ekor sapi. Maksudnya kalian terlalu condong kepada dunia. Kalian terlalu merasa nikmat dengan kehidupan dunia kalian. Wa taraktumul jihad fi sabilillah, lalu kalian meninggalkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaikum dzullan. Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan pada diri kalian kehinaan, kerendahan. Kalian tidak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita menjadi umat yang hina, yang terlalu nikmat dengan kehidupan dunianya, yang melalaikan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan jihad fi sabilillah? Di antara jenis jihad fi sabilillah pada zaman kita sekarang ini yang paling afdal adalah talabul ilmi, menuntut ilmu, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, mengangkat kejahilan dari diri kita dan dari kaum muslimin yang lainnya. Sebarkan ilmu, sebarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apabila seseorang merasa nikmat dengan kehidupan dunianya, lalu dia merasa bodoh dengan agamanya, tidak mau belajar, tidak mempelajari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lebih memfokuskan untuk mendapatkan kehidupan dunianya, memperbanyak materinya, maka inilah kehinaan. Itu bukan kemuliaan. Wallahul musta'an. Hasilnya apa? Sallallahu alaikum dzullan. Allah Subhanahu wa taala mencampakkan diri kalian pada kebinasaan, kehinaan. Menjadi umat yang hina, muslimin tapi hina. Kenapa? Karena mereka lebih mementingkan kehidupan dunianya daripada mempelajari agamanya. Mereka lebih rela mati demi mencari harta daripada mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Doktrin semenjak kecil, anak-anak itu sudah didoktrin dari kecil. Harapan anak ini menjadi profesor, anak ini menjadi insinyur, anak ini ahli dalam bidang ini, bidang itu, jadi presiden, jadi dunia. Ya. Sangat sulit sekarang ini kita mendapati orang-orang tua yang mendoktrin anaknya
Gimana caranya supaya anak ini menjadi anak yang saleh, hafal Al-Quran, semoga bisa menjadi ulama yang menyebarkan ilmu, menyebarkan kebaikan di tengah-tengah umat. Karena anggapan mereka, seorang yang mempelajari ilmu syar'i nggak punya masa depan, tidak punya masa depan. Mau makan apa? Mau makan apa? Apa sih yang mau dimakan? Hah? Apa yang mau dimakan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Azza wa Jalla memberi hidayah kepada seorang berjalan di atas sunnah meskipun disertai dengan kemiskinan. Walhamdulillah. Seorang muslim yang tawakal kepada Allah itu enggak perlu banyak-banyak dalam kehidupannya. Harta cukup, dia enggak perlu ngemis di tangan manusia, meminta-minta kepada manusia. Dia mendapatkan hidayah, dia bisa menuntut ilmu, alhamdulillah. Itulah kenikmatan. Dalam riwayat Imam Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah." Sungguh telah beruntunglah seorang hamba, dia muslim dan dia mendapatkan rezeki yang cukup, dan Allah Subhanahu wa taala memberi sifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya. Itulah kehidupan yang sebenarnya di dunia. Memanfaatkan rezeki untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berislam, berserah diri kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istiqamah di atasnya. Itulah kebahagiaan. Itulah kenikmatan yang sesungguhnya. Namun jika seorang meninggalkan sunnah, tidak ingin mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, masa bodoh dengan ilmu, lebih mementingkan kehidupan dunianya, maka itu kehinaan. Dan kehinaan inilah yang terjadi, yang menimpa kaum muslimin sekarang ini. Direndahkan. Bahkan musuh-musuh Islam, mereka tidak memiliki rasa takut kepada kaum muslimin sama sekali. Kaum muslimin tidak diperhitungkan. Kaum muslimin tidak disegani. Membunuh kaum muslimin seperti membunuh nyamuk, tidak ada nilainya sama sekali di hadapan orang-orang kafir. Sementara dahulu kaum muslimin dalam keadaan izzah, mulia. Mulia. Raja Romawi Heraklius, ketika dia bertanya kepada Abu Sufyan yang ketika itu masih dalam keadaan kafir, dia bertanya tentang ciri-ciri seorang yang ada di Makkah yang mengaku sebagai nabi. Bagaimana keturunannya, lalu siapa yang menjadi pengikutnya, disebutkan, dipertanyakan seluruhnya. Karena dia ingin menyesuaikan ciri-ciri yang mengaku sebagai nabi tersebut dengan apa yang dia baca dari Injil dan yang dia pelajari dari pendeta-pendeta sebelumnya. Ternyata sesuai. Yang dengan itu pun dia meyakini bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar adalah seorang nabi dan rasul yang diutus di akhir zaman. Maka tatkala dia telah mendengarkan keterangan dari Abu Sufyan, dia mengatakan kepada Abu Sufyan, "La in kana ma taquluhu haqqan, fasayamlikuhu ma tahta qadamayya hatayn." Kalaulah seandainya apa yang kamu ucapkan ini benar, kalau seandainya apa yang kamu ucapkan ini benar, maka dia akan menguasai tahtaku sekarang ini. Suatu saat dia akan menguasai tahtaku sekarang ini. Ketakutan. Ya. Dan dia sudah meyakini bahwa pasti dia akan berkuasa. Pasti dia akan menguasai dunia. Dalam kondisi pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang gencar-gencarnya orang-orang kafir Quraisy memerangi Rasulullah, memboikot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya qabli." Aku diberikan 5 hal yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Salah satunya yang disebutkan oleh Rasulullah, "Nusirtu birru'bi masirata syahrin." Aku diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimasukkan ke dalam hati-hati orang-orang kafir itu rasa takut dalam perjalanan sebulan lamanya. Perjalanan sebulan. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, jarak beliau dari musuh-musuh Islam perjalanan sebulan, mereka sudah ketakutan. Jadi benar-benar dimuliakan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya berangkat ke kabilah Banu Quraidah yang membatalkan perjanjian damai, sebelum tiba, ini orang-orang Yahudi sudah dalam keadaan ketakutan. Maka mereka berkumpul di dalam benteng, nggak berani keluar. Mereka berkumpul di dalam bentengnya saja, tidak berani keluar meninggalkan atau keluar dari benteng tersebut, karena para sahabat sudah memblokir ketakutan. Ya, ketakutan. Akhirnya mereka pun menyerahkan diri tanpa perlawanan sama sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, izzah, kemuliaan yang dimiliki oleh kaum muslimin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keimanan yang kokoh, keistiqamahan, kokohnya mereka di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa mereka pada kemuliaan. Orang-orang kafir tidak punya kemuliaan ketika itu, rendah, hina. Tapi coba kita melihat sekarang, kaum muslimin tidak dihargai sama sekali. Tidak dihargai. Dihilangkan rasa takut di dalam diri orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Dalam kondisi kaum muslimin terjatuh ke dalam penyakit kronis, penyakit al-wahan, cinta dunia dan takut mati. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadis Thauban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yushiku al-umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha." Akan datang satu masa di mana umat-umat, orang-orang kafir akan memperebutkan kalian, kaum muslimin, seperti orang-orang yang makan memperebutkan makan di atas sebuah piring, makanan di atas sebuah piring. Gimana orang-orang lapar dibawakan makanan satu nampan, jadi apa makanan itu? Hah? Kalau di atas piring tersebut ayam panggang, yang ini ngambil kepalanya, yang ini ngambil pahanya, yang ini ngambil dadanya, habis. Lihat gimana Rasulullah SAW menggambarkan kondisi kaum muslimin di akhir zaman. Diperebutkan seperti diperebutkannya makan. Para sahabat heran, karena yang disaksikan para sahabat, kaum muslimin selalu memenangi pertempuran dan pertempuran. Ya, semakin meluas kekuasaan kaum muslimin, semakin bertambah kemuliaan yang dirasakan oleh para sahabat dengan Islam. Sehingga ketika Rasulullah SAW memberitakan tentang kondisi di mana kaum muslimin diperebutkan oleh musuh-musuhnya seperti diperebutkannya makanan di atas sebuah piring, heran para sahabat. Maka mereka bertanya, hal min qillatin nahnu yawma idzin? Apakah jumlah kami, jumlah kaum muslimin ketika itu minoritas, sedikit, kok sampai diperebutkan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, bal antum yawma idzin katsir, walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail. Tidak, justru jumlah kalian ketika itu banyak, mayoritas kaum muslimin
Hati-hati, jangan berbangga-bangga dengan jumlah kaum muslimin. Bangsa Indonesia 90%, Masya Allah, 90%, sholat 5 waktu, 1 shaf gak cukup, gak penuh. Kemana kaum muslimin? Padahal mayoritas kaum muslimin, bahkan sebagian daerah 100% kaum muslimin. Tapi kalau sholat jamaah gak kelihatan. Kemana kaum muslimin? Masih merasa nikmat dengan tidurnya, masih terlelap, masih sibuk dengan aktivitas dunianya. Yang ini sibuk berdagang, yang sana sibuk dengan berbagai macam kegiatannya demi untuk semakin meningkatkan dunianya. Sementara Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hina mayoritas kaum muslimin, namun kalian seperti buih. Kalian seperti buih centang perenang, tidak kokoh di atas agama, melihat mana yang baik, jadi dia ikut saja. Ombak kemana ombak mengarahkan dia, maka dia mengikuti, tidak kokoh di atas agamanya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yanzi'anna Allah wala yaqdhifanna Allah fi qulubikumul wahn wala yanzi'anna Allah an qulubi aduwwikum ar-ru'b al-mahabata minkum. Allah Subhanahu wa taala akan mencabut perasaan takut, perasaan segan orang-orang kafir terhadap kalian kaum muslimin, dan mencampakkan pada diri kalian penyakit al-wahn. Apa itu al-wahn ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbukum lid-dunya wa karahiyatukum lil maut. Kalian terlalu cinta dengan kehidupan dunia dan kalian benci untuk mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia menyangka bahwa hartanya bisa mengekalkan kehidupannya, padahal tidak ada yang kekal. Hina. Maka pelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang akan meraih kemuliaan. Dia akan dimuliakan di dunia sebelum di akhirat. Kemudian yang berikutnya, di antara keutamaan sunnah, apabila seseorang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan berhias dengan akhlak yang mulia. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat, rahmatan lil alamin, rahmatan linnas, rahmat bagi seluruh alam, menebarkan kasih sayang, mengajarkan yang terbaik dari tauhidullah, dari cara-cara hubungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hal bermuamalah, dalam hal berakhlak, dalam hal berakhlak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan persaksian Allah azza wa jalla, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang sangat mulia, akhlak yang sangat agung. Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlak. Aku diutus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menyempurnakan kesalehan akhlak, akhlak yang mulia, akhlak yang agung, diajarkan di dalam Islam. Mulai dari cara beribadah seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan seorang dengan orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tua, hubungan dengan kerabatnya, hubungan dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan masyarakatnya, diajarkan di dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki al-khuluqul karim,
mengajarkan kepada umatnya kebaikan dan tidak mengajarkan umatnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan teror yang menakutkan manusia, yang menakutkan kaum muslimin. Ini bukan dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man yurawwi' al-muslim falaysa minna. Siapa yang menakut-nakuti seorang muslim, maka dia bukan dari golongan kami. Menakut-nakuti seorang muslim, maka dia bukan dari kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri. Ya. Seorang datang di hadapan seorang muslim, lalu diancam dengan pisau atau diperlihatkan, menyebabkan muslim tersebut ketakutan. Haram. Man hamal alaina silah falaysa minna. Siapa yang menghunuskan di hadapan kami pedangnya, maka dia bukan dari kami. Tidak diperbolehkan meskipun sekedar menakut-nakuti. Nih, tajam loh. Awas, takut dia. Haram. Gimana kalau melakukan pengeboman yang menjadi korban juga notabene kaum muslimin itu sendiri? Ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna asy-syirka la dzulmun 'adzim. Ketika Luqmanul Hakim menasihati anaknya, wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang terbesar. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayya masir. Kami mewasiatkan kepada manusia agar hendaknya mereka berbuat baik pada kedua orang tuanya. Inilah ajaran Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, istausu bin nisa'i khairan. Hendaknya kalian memberi wasiat untuk berbuat baik kepada wanita, berbuat baik kepada istri-istri kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, i'dilu baina auladikum, berbuat adillah kalian terhadap anak-anak kalian. Muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar. Perintahkan anak kalian salat tatkala mereka berusia 7 tahun, pukul ketika mereka berusia 10 tahun, enggan untuk mengerjakan salat. Inilah Islam. Islam yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia menyakiti tetangganya. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min man la ta'manu jar wa la ya'mur jar bawa'iqah. Demi Allah, tidak beriman seorang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya. Ini ajaran Islam. Mengajarkan kebaikan ke tengah-tengah umat, akhlak yang mulia. Ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalam. Wahai sekalian manusia, tebarkan salam, beri makan kepada orang-orang yang membutuhkan, sambung tali silaturahim. Salatlah di malam hari ketika manusia sedang tertidur. Kalian pasti akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Innakum lan tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai' idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman.
kalian tidak beriman hingga kalian saling cinta mencintai. Maukah aku ajarkan kepada kalian satu amalan yang apabila kalian mengamalkannya maka akan menumbuhkan rasa cinta di antara kalian. Tebarkanlah salam di antara kalian. Subhanallah, indahnya ajaran Islam. Islam mengajarkan rahmat. Islam mengajarkan al-khuluqul karim, akhlak yang mulia. Dalam kondisi-kondisi tertentu maka disyariatkan berjihad, berperang jalan Allah Subhanahu wa taala, masing-masing pada posisinya, masing-masing pada tempatnya. Tidak selalu seseorang harus bertindak kasar meskipun orang itu bukan muslim. Tidak selalu. Lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup bersama dengan pamannya. Pamannya muslim atau kafir? Hah? Yang mengatakan muslim itu jangan-jangan Syiah itu. Ya. Hidup dengan pamannya. Pamannya musyrik sampai meninggal dalam keadaan kafir. Pernahkah disebutkan dalam riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan penentangan terhadap pamannya? Pernahkah? Subhanallah. Beliau berlemah lembut menyampaikan dengan hikmah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ibrahim terhadap ayahnya, wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati la ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Nabiullah Ibrahim alaihissalam terhadap ayahnya yang menyembah berhala, bukan hanya menyembah, pembuatnya, pembuat patungnya. Nabiullah Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, ya abati. Subhanallah, lembutnya, wahai ayahandaku, jangan engkau menyembah sesuatu yang dia tidak mendengar, dia tidak bisa melihat dan tidak memberi manfaat padamu sedikit pun. Ya abati, inni qad ja'ani minal ilm ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abati la ta'budu syaitan. Subhanallah, wahai ayahandaku, wahai ayahandaku. Beliau menyampaikan dengan lembut. Bahkan Fir'aun, idhaba ila Fir'aun faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Berangkatlah kamu, datangi Fir'aun, engkau dan Harun, katakan kepadanya ucapannya layyinan, lemah lembut. Apakah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam datangi Fir'aun, katakan padanya, hei anjing, wahai babi, wahai, ada qaulan layyinan, ucapan yang lembut. Itulah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, seorang kalau mengikuti sunnah maka akan terbentuk kepribadian seorang muslim yang berjalan di atas sunnah, yang beribadah kepada Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintainya dan bermuamalah dengan baik dengan sama manusia sehingga manusia pun mencintainya. Maka belajarlah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pelajari tauhid, pelajari manhaj, pelajari akhlak, baca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita. Seorang akan menjadi mulia, akan dimuliakan, namanya akan disebut dengan kebaikan di dunia, terlebih di akhirat dia akan meraih keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Semoga apa yang kita sampaikan dalam daurah ini memberi tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita, menambah keimanan kita, mengokohkan iman kita, dan memberi keyakinan kepada kita bahwa dengan berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membawa kepada kebahagiaan, keselamatan di dunia, demikian pula di akhirah. Di dunia seorang mulia dengan hidayah, dia akan dibimbing dengan Alkitab dan Sunnah, sehingga Allah Subhanahu wa taala ridha dan cinta kepadanya, dan tidak ada balasan bagi Allah ketika Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba tersebut melainkan kenikmatan yang abadi di akhirah. Dan itu menjadi dambaan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ahlus sunnah yang benar-benar mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meninggal di atasnya. Dan semoga Allah azza wa jalla mengumpulkan kita di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan, di mana seorang hamba yang telah masuk surga dia tidak akan keluar lagi, dan dia akan merasakan kenikmatan selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan dalam daurah dalam 2 hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kekeliruan dalam pengucapan atau dalam kata-kata, maka saya beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan waktu antara maghrib dan isya, jika ada waktu insyaallah taala kita mengisi dengan pertanyaan apabila ada pertanyaan dari para ikhwah sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.